Tiap tahun, jutaan penerbangan lepas landas di seluruh dunia memberikan kemudahan mobilitas namun juga menyumbang emisi karbon dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan penerbangan dan konsumsi bahan bakar fosil menjadikan sektor ini sebagai salah satu penyumbang utama perubahan iklim. Lalu, seberapa besar kontribusi aktivitas penerbangan terhadap emisi karbon dan bisakah kita memprediksi atau mengendalikannya melalui pendekatan berbasis data? Halo, perkenalkan nama saya Anggita Salsabila dengan NIM 516001, TK 56775. Dan saya Zaidan Harit dengan NIM 2351269 TK 56334. Dan kami akan membahas permasalahan tersebut dalam presentasi kali ini melalui analisis hubungan antara kuantitas bahan bakar dan aktivitas penerbangan terhadap emisi karbon menggunakan pendekatan regresi linear dan juga validasi model. Sekarang kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang permasalahan. Seperti yang kita tahu, industri penerbangan berkontribusi terbesar terhadap emisi karbon dioksida yang berdampak pada perubahan iklim global. Peningkatan jumlah penerbangan dan konsumsi bahan bakar fosil mendorong naiknya emisi gas rumah kaca, meskipun berbagai kebijakan ramah lingkungan telah diterapkan. Namun, masih terdapat tantangan dalam memahami faktor-faktor utama penyebab emisi tersebut. Oleh karena itu, analisis berbasis data menjadi penting untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas penerbangan, kapasitas pesawat, dan juga emisi karbon. Melalui metode regresi dan validasi model, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi emisi yang lebih efektif berkelanjutan di sektor penerbangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama, bagaimana hubungan antara aktivitas penerbangan dan jumlah emisi karbon yang dihasilkan? Kedua, bagaimana kapasitas pesawat berpengaruh terhadap jumlah emisi yang dikeluarkan? Ketiga, sejauh mana metode regresi dapat digunakan untuk memprediksi emisi berdasarkan variabel-variabel operasional penerbangan? Dan yang terakhir, apa implikasi dari hasil analisis ini terhadap perumusan kebijakan dalam upaya pengurangan emisi di sektor penerbangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu menganalisis hubungan antara aktivitas penerbangan dengan jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Dan kedua, mengidentifikasi pengaruh kapasitas pesawat terhadap tingkat emisi yang dikeluarkan. Ketiga, mengevaluasi efektivitas metode regresi dalam memprediksi jumlah emisi berdasarkan variabel-variabel operasional penerbangan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan industri penerbangan dalam merancang strategi pengurangan emisi yang lebih efektif dan berbasis data. Setelah memahami latar belakang dan tujuan dari penelitian ini, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode yang akan digunakan serta bagaimana analisis dilakukan untuk memperoleh hasil yang relevan dengan permasalahan yang dibahas melalui bab 2 yaitu metode dan analisis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai informasi data yang digunakan dalam analisis ini. Dataset ini berasal dari Climate Trace yang menyediakan data emisi karbon dioksida ekuivalen global. Link dataset dapat diakses melalui tautan yang tersedia pada slide. Dari total 47 kolom yang tersedia dalam dataset, kami memilih 3 kolom numerik yang paling relevan untuk dianalisis. Yang pertama yaitu emission quantity yang mengukur total emisi sebagai indikator dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan. Yang kedua yaitu ada activity yang menunjukkan konsumsi bahan bakar yang merepresentasikan intensitas aktivitas penerbangan. Dan yang terakhir yaitu capacity yang menggambarkan kapasitas operasional sebagai indikator efisiensi. Data dikumpulkan selama periode 4 tahun dengan frekuensi bulanan. Pengamatan dilakukan di 150 bandara yang berbeda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya kami memperoleh ada 150 bandara dengan cakupan 4 tahun. 3 variabel utama yang akan kami fokuskan adalah emisi karbon dioksida ekuivalen, jumlah konsumsi bahan bakar, dan juga jumlah aktivitas penerbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari objektif, metodologi, normalisasi data, dan juga analisis korelasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konsumsi bahan bakar dan aktivitas penerbangan terhadap emisi karbon. Untuk itu, digunakan model regresi linear yang divalidasi untuk memastikan akurasi dan reliabilitas data. Metodologi yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder dari Climate Trace selama tahun 2020 hingga tahun 2023. Data ini mencakup 150 bandara di Indonesia dengan variabel dependen berupa emisi karbon dioksida dan variabel independen berupa konsumsi bahan bakar atau activity dan frekuensi penerbangan atau capacity. Analisis dilakukan melalui proses pembersihan data, regresi linear, dan juga uji signifikansi.
Sebelum data dianalisis, data dinormalisasi menggunakan metode min-max normalization agar setiap variabel berada dalam rentang yang sama, yaitu antara 0 hingga 1. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi variabel dengan skala besar dan membuat model analisis berjalan lebih optimal. Dari hasil analisis korelasi ini, terlihat bahwa emission quantity memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan activity dan capacity. Karena itu, kedua variabel ini akan difokuskan dalam analisis regresi untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah emisi. Selanjutnya kami akan menunjukkan hasil regresi linear antara variabel emission quantity dengan dua variabel independen yaitu activity dan capacity. Yang pertama, di grafik di sebelah kiri menunjukkan hubungan antara emisi dengan jumlah bahan bakar yang digunakan. Dapat terlihat bahwa data mengikuti sangat sangat mengikuti garis regresi dengan persamaan Y sama dengan 1,0014X kurang 0,0009 yang menunjukkan hubungan hampir sempurna 1:1. Artinya setiap kenaikan satu satuan konsumsi bahan bakar akan menghasilkan kenaikan yang hampir setara pada jumlah emisi karbon. Berikutnya, di grafik sebelah kanan menunjukkan hubungan antara jumlah emisi dengan jumlah penerbangan tiap bulannya. Hasil juga menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan persamaan Y sama dengan 0,9491X dikurang 0,0066. Artinya peningkatan aktivitas penerbangan juga berdampak besar terhadap peningkatan emisi, meskipun tidak sekuat hubungan dengan bahan bakar. Dari kedua grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa baik activity maupun capacity sama-sama berpengaruh signifikan terhadap emisi karbon. Namun konsumsi bahan bakar memiliki pengaruh yang lebih dominan. Selanjutnya kita akan masuk ke proses model validation menggunakan metode K-fold cross validation yang bertujuan untuk mengukur seberapa baik model yang sudah kita buat terhadap data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita mulai dengan mendefinisikan fungsi fold validation dengan parameter K, X, dan Y, di mana K merupakan jumlah fold atau jumlah lipatan, dan X merupakan pasangan data yang ada di dalam dataset. Pertama kita hitung dulu jumlah data dan ukuran tiap foldnya, lalu kita siapkan dua array kosong yang nantinya akan berfungsi untuk menampung nilai-nilai MSE dan R squared dari tiap foldnya. Kemudian dataset akan kita acak secara rata agar tidak terjadi bias terhadap urutan datanya. Lalu kita akan masuk ke dalam proses purulangan atau looping sebanyak K kali. Dalam kasus ini kita akan menggunakan K sama dengan 5. Artinya kita akan memiliki 5 fold nantinya. Di dalam looping kita akan membagi data menjadi data uji dan data latih atau training untuk setiap fold. Lalu kita memisahkan data latih dan data uji menjadi X dan Y, melatih model regresi dari data training menggunakan np.polyfit, dan membuat fungsi prediksi dari hasil analisis. Menghitung nilai Y prediksi dari data uji berdasarkan model tadi. Lalu kita menghitung nilai MSE dan R squared lalu menyimpannya ke dalam array. Setelah seluruh fold selesai atau loopingnya selesai, kita ambil nilai rata-rata dari MSE dan R squared sebagai hasil akhir dari model validation. Dan nilai inilah yang akan membantu kita untuk mengevaluasi apakah model kita sudah cukup baik atau perlu ditingkatkan lagi. Setelah kita memahami bagaimana model validasi, setelah kita mengetahui bagaimana model validasi menggunakan K-fold cross validation, sekarang kami akan melihat hasil evaluasi model dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis regresi ini. Memasuki bab 3, yaitu hasil dan kesimpulan. Di sini kami menguji dua hubungan utama, yaitu antara jumlah emisi karbon dengan aktivitas penerbangan, serta dengan kapasitas pesawat. Pada hubungan pertama, yaitu antara emission quantity dengan activity, model menghasilkan nilai mean square error sebesar 0,00008199 dan R square sebesar 0,9986. Nilai R-square yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 99,86% variasi data emisi berdasarkan aktivitas penerbangan. Ini artinya aktivitas penerbangan sangat berkontribusi terhadap besarnya emisi yang dihasilkan. Sementara itu, untuk hubungan kedua yaitu antara emission quantity dengan capacity, nilai MSE sebesar 0,0010986622 dan R-square sebesar 0,9816, artinya kapasitas pesawat juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan meskipun tidak seakurat aktivitas penerbangan itu sendiri. Dari kedua hasil ini, kita dapat simpulkan bahwa aktivitas penerbangan memiliki korelasi paling kuat terhadap jumlah emisi karbon diikuti oleh kapasitas pesawat. Dari hasil semua analisis yang di atas yang dapat kita simpulkan bahwa analisis regresi linear dua model menunjukkan hubungan linear kuat dan positif antara aktivitas penerbangan dan emisi karbon dioksida. Model pertama memiliki
slope 1,0014 dan intercept 0,00093. Sedangkan model kedua memiliki slope 0,9491 dan intercept minus 0,00658. Nilai slope mendekati 1 dan intercept kecil menunjukkan akurasi model yang tinggi. Peningkatan aktivitas penerbangan berkolerasi langsung dengan peningkatan emisi. Oleh karena itu, kedua model ini relevan untuk prediksi dan perumusan kebijakan pengurangan emisi di sektor aviasi dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.